Inna likulli amalin syirrah. Semua amalan itu ada fase membaranya, fase semangat. Thumma fatrah, kemudian redup. Jadi seperti api yang membara, lama-kelamaan dia jadi redup. Supaya membara lagi dikasih apa? Kasih kayu bakar lagi kan? Kasih kayu lagi. Kita kadang-kadang kalau bakar sesuatu itu membara aja mau. Kita lihat apinya besar. Tapi setelah itu dia turun. Kasih kayu lagi, baru membara lagi. Tapi tetap ada fase di mana dia menjadi redup. Faman kanat fatratuhu ila bid'ah faqad dhalla. Barang siapa yang ketika masa redupnya, masa futurnya, kalau futurnya itu menuju bid'ah, artinya menuju sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, faqad dhalla, maka dia telah sesat. Wa man kana fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Barang siapa yang ketika futur tetap menuju ke sunnahnya Nabi SAW, ke ajaran Nabi SAW, maka dia telah mendapatkan hidayah. Apa solusi dari futur ini? Yang pertama adalah berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas agar Allah menjaga kondisi kita. Jemaah, baca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Dulu waktu awal hijrah kita baca terus, jemaah. Setelah merasa sudah istiqomah, kita nggak baca lagi, baca terus. Rasulullah SAW membaca, jemaah. Terus baca doa orang-orang yang berilmu. Orang tuh semakin berilmu semakin takut sama Allah. Yang di surat Ali Imran ayat 8 ya. Doa mereka apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca, jemaah. Wahai Rabb kami, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Jangan sampai kita menyimpang setelah dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan berikan kepada kami dari sisimu rahmat, sesungguhnya Engkau Maha pemberi anugerah. Tolong anak-anak dikondisikan, katanya. Kita di sini mau ngaji, kita di sini mau khusyuk, macam-macam. Setelah selesai, syekhnya ngomong, terus terang anak kurang sepakat sama DKM masjid, kata syekh. Itu anak-anak rame di sini nggak apa-apa daripada dia di luar sana, kata syekh. Sudah biarin, kata syekh. Mereka anak-anak, kalau bapak-bapak baru dikondisikan. Jika anak-anak rame ini itu, alhamdulillah jemaah. Sedikit jemaah anak-anak yang mau ke masjid itu sedikit jemaah. Makanya kadangkala ketika mereka kecil karena rame sama orang tua, nggak boleh ikut ke masjid. Dan ketika mereka sudah besar, orang tua menyuruh dia ke masjid, mereka nggak ke masjid sudah. Dulu waktu aku kecil, kenapa nggak boleh ke masjid? Sehingga dia nggak kenal sama rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan anak kita semua memaklumi, bukan hanya DKM. Kita jamaah kadangkala melihat anak-anak ke masjid rame-rame, kita marah sama mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam jamaah pernah khutbah di atas mimbarnya, melihat Hasan dan Husain masuk masjid dengan pakaian mereka yang keinjek-injek ya, terjatuh-jatuh. Nabi turun dari mimbarnya, dibawa itu anak sama Nabi SAW ke atas mimbar. Tak kuat, kata Nabi SAW ketika melihat kedua anak itu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersabar menghadapi anak-anak kita, karena kita dulu seperti mereka. Cuma kita lupa. Sehingga ada bapak-bapak yang suka marah-marah. Pernah satu kejadian, anak bawa keponakan-keponakan naik ke masjid semua. Jumlah mereka mungkin sama keponakan sepuh ada 15 anak.
Sebagian mereka masih pakai celana pendek ya mah. Udah ke masjid nggak apa-apa kata anak. Berangkat ke masjid sama DKM masjid. Ini ngapain ke sini anak-anak ini? Karena dilihat pakaiannya belum pakaian sholat gitu loh. Kata dia, ayo di luar. Yang nggak pakai sarung di luar kata dia. Ya Allah, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa kadang-kala karena memang masih ada orang-orang yang beranggapan ya di masjid itu ya untuk orang-orang yang benar-benar mau khusyuk jamaah. Kita mungkin terganggu sama mereka, tapi tolong bersabar dan tetap fokus jamaah. Karena kadang-kala kita sholat sendirian pun ya nggak khusyuk. Nggak perlu nyalahkan anak-anak gitu. Kadang-kadang kita sholat sendirian nggak ada anak-anak juga nggak khusyuk gitu loh. Iya, sholat sendirian nggak khusyuk apalagi ada anak-anak. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, kita minta pertolongan kepada Allah jamaah dalam menghadapi urusan-urusan dunia kita, menghadapi keluarga kita, menghadapi anak-anak kita, menghadapi mertua kita, menghadapi menantu yang sudah punya menantu, yang punya ipar menghadapi ipar, menghadapi pekerjaan. Kenapa? Karena kita berada di negeri bala, di negeri ujian. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, salat yang paling berat buat orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Ada fase dalam hidup kita, ini khususnya buat yang laki-laki ya, di mana kita semangat sholat di masjid, belum azan sudah di masjid, atau ketika azan kita bersiap-siap dari rumah kita untuk menuju ke masjid. Tapi ada fase kita nunggu qomat jemaah. Ada yang sudah dalam fase itu. Dilihat ketika qomatnya nggak pakai mic, marah dia sama DKM masjid. Apa ini kata dia? Kok nggak ada qomat? Loh ada qomat. Kita mulai saat ini qomatnya pakai mic dalam, pakai speaker dalam, kadang-kadang seperti itu. Itu marah-marah mereka. Kenapa mereka marah-marah? Karena mereka datangnya waktu qomat. Coba datangnya waktu azan, nggak mungkin dia marah-marah, karena dia tahu setelah azan akan qomat gitu loh. Tapi karena ada orang-orang yang dalam kondisi memang nunggu iqamatus shalah baru ke masjid, sehingga dia marah-marah. Ada kondisi jamaah di mana kita menjaga sholat rawatib yang 12 rakaat. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah asar, sampai ba'diyah asar dia kerjakan. Dari semangat dia ibadah jemaah, karena dia lagi semangat gitu, semua mau dia kerjakan jemaah. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Dan ana pernah merasakan itu. Ana pernah merasakan ya, sampai sholat ba'diyah asar. Ketika kita di pondok, baru masuk pondok itu semangat melihat ya orang-orang pada sholat. Kita waktu SD ya nggak seperti anak-anak di pondok sekarang. Kita waktu SD nggak kenal sholat di masjid, kecuali sholat Jumat atau waktu kita ngaji. Ketika masuk pondok, mau nggak mau kita 5 waktu di masjid, dan kita melihat orang sholat qobliyah, sholat ba'diyah, semangat gitu jemaah. Habis sholat asar, anak sholat jemaah, nggak ngerti kita. Ditanya sama ustadznya, sholat apa tadi? Ba'diyah. Astagfirullahaladzim. Ya itu semangat. Akhirnya kasih penjelasan sama ustadz bahwasanya la sholata ba'dal asri hatta taghrubas syams, nggak ada sholat sunnah setelah asar sampai matahari tenggelam. Tapi itu kondisi manusia. Kadangkala dia beribadah bersemangat sampai berlebihan.
Ingat kisah 3 sahabat yang datang ke rumah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Mereka tahu ketika Nabi SAW beribadah di luar, ketika beliau menjadi imam. Tapi kan ada banyak ibadah yang tidak tampak. Mereka ingin tahu jamaah. Lalu mendapatkan informasi yang valid dari istri-istri Nabi SAW bahwa Nabi SAW di malam hari ya tidur beliau, nanti baru sholat. Dan beliau juga kadang-kala puasa. Nabi itu SAW kadang-kala puasanya nyambung ya Pak. Puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nyambung. Tapi nanti berhenti, nggak puasa Nabi SAW ya. Terus Nabi istrinya berapa? 9. Lalu 3 orang ini mulai berpikir. Mereka beranggapan ibadah Nabi itu sedikit alaihi salatu wassalam. Taqalluha. Lalu mereka berusaha mencari alasan. Ini salah satu sikap seorang muslim ya. Ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dia, maka hendaklah dia berbaik sangka. Ini para sahabat akhirnya berbaik sangka sama Nabi SAW. Oh iya, Nabi kan sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, sedangkan kita belum gitu loh. Oh kalau gitu kita akan ibadah yang lebih dari Nabi SAW. Yang satu mengatakan, amma ana fa'aqumul lail wala arqud. Aku akan sholat sepanjang malam dan tidak tidur. Amma ana yang satu lagi, amma ana fa'asumun nahar. Aku akan puasa sepanjang tahun. Aku tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikah, kata dia. Aku akan fokus ibadah. Sudah, mereka pergi. Omongan 3 orang ini sampai ke Rasul SAW. Kita lihat ya, 3 orang itu semangat jamaah, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ketika beliau mendengarkan berita itu, beliau langsung mengumpulkan para sahabat dan naik mimbarnya. Beliau setelah memuji Allah Jalla Jalaluh, lalu beliau mengatakan, ma balu aqwamin, ada apa ini? Orang-orang mengatakan seperti ini, seperti disebutkan ucapan mereka tanpa menyebutkan orangnya. Jadi ada kondisi yang bermasalah itu adalah keyakinannya. Yang bermasalah itu adalah pernyataannya. Yang pernyataan ini mungkin akan berganti ke orang lain dan akan berbahaya. Maka Nabi meluruskan ungkapan itu. Amma wallahi, kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan yang paling berilmu dan paling takut kepada Allah Azza wa Jal. Dan aku dalam beribadah, aqum wa anam, aku sholat dan aku tidur. Nabi aja seperti itu. Aku puasa dan aku berbuka, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Jadi ahibati fillah, kita semua pernah mengalami fase semangat beribadah dan fase redup ya. Mulai malas, baca Qur'annya sudah tidak lagi. Ada sebagian orang yang benar-benar dia nggak buka mushaf. Padahal kemarin waktu di bulan Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Antum sudah doa nggak? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan.
Kalau yang semangat ibadah kan doa jemaah. Ketika dia membaca tentang para salafus soleh, itu 6 bulan setelah Ramadan, apa doanya? Ya Allah, terimalah Ramadan kami, kan? 6 bulan sebelum Ramadan doanya, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Maka ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa ada kondisi futur yang lumrah, ada yang tidak lumrah. Beliau mengatakan di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, inna likulli amalin syirrah. Semua amalan itu ada fase membaranya, fase semangat. Thumma fatrah, kemudian redup. Jadi seperti api yang membara, lama-kelamaan dia jadi redup. Supaya membara lagi dikasih apa? Kasih kayu bakar lagi, kan? Kasih kayu lagi. Kita kadang-kadang kalau bakar sesuatu itu membara aja mau. Kita lihat apinya besar. Tapi setelah itu dia turun. Kasih kayu lagi, baru membara lagi. Tapi tetap ada fase di mana dia menjadi redup. Faman kanat fatratuhu ila bid'ah faqad dhalla. Barang siapa yang ketika masa redupnya, masa futurnya, ada perbedaan antara kasal dengan futur, ya. Kasal itu malas. Kita tiap pagi berdoa, Rabbi inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas. Apa bedanya malas dengan futur? Malas ini memang nggak semangat. Kalau futur ini pernah semangat, kemudian redup. Dan biasanya futur ini sementara. Kalau malas kadangkala seumur hidup. Memang dia nggak pernah baca Quran. Bukan kemarin baca Quran kemudian sekarang berhenti, enggak. Ada orang-orang memang nggak pernah ke masjid dia. Sepanjang hidupnya nggak pernah. Jumatan pun Masya Allah dia selalu dia setelah khutbah kedua. Ada kan orang kayak gitu jemaah. Dan itu sepanjang tahun jemaah. Kalau sebagian kita nggak kan, awalnya Masya Allah khutbah Jumat sebelum khotib naik mimbar, dia ingat tuh hadis yang datang pertama ke masjid seakan-akan berkorban onta, ya. Yang di jam kedua seakan-akan berkorban sapi, di jam ketiga seakan-akan berkorban domba. Kalau setelah itu seperti berkorban telur gitu kan. Ketika khotib naik mimbar, malaikat tutup tuh bukunya. Ini kepingin dapat onta terus ya mah. Setelah itu turun, nggak apa-apalah sapi kata dia. Setelah itu turun, nggak apa-apalah kambing. Setelah itu telur, nggak apa-apalah masih berkorban telur daripada yang datang setelah khotib naik mimbar. Setelah itu nggak dapat telur juga. Ada orang yang memang nggak pernah dapat telur dalam hidupnya. Memang dia selalu khutbah kedua baru datang sambil berdiri, ya. Anak sering soalnya naik mimbar itu ngeliat dia berdiri seakan-akan orang paling semangat ya. Padahal dia telat gitu loh. Yang duduk ini yang semangat, bukan yang berdiri di belakang gitu. Tapi tadi kalau bicara males, memang dari dulunya dia kayak gitu. Berbeda dengan futur. Yang futur ini kondisi sementara. Hanya kondisi ini Nabi sebutkan SAW. Kalau futurnya itu menuju bid'ah, artinya menuju sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, faqad dhalla, maka dia telah sesat. Wa man kana fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Barang siapa yang ketika futur tetap menuju ke sunnahnya Nabi SAW, ke ajaran Nabi SAW, maka dia telah mendapatkan hidayah. Ahibati fillah, para ulama ketika menyebutkan kondisi futur ini, ada kondisi yang lumrah, ada kondisi yang berbahaya. Kondisi yang lumrah itu ya semua orang mengalami futur, semua mengalami futur. Kita semua mengalami hal itu. Kita tidak pernah meninggalkan zikir pagi, bahkan semangat kita mau menyelesaikan.
Tapi ada kondisi kita tidak meninggalkan hal itu, tidak mengamalkan hal tersebut. Jadi kalau futurnya itu tidak sampai ke yang haram, maka aman. Artinya futurnya itu cuma ana terus terang Ustaz, sekarang ini kondisinya memang sedang lemah imannya, karena iman itu memang naik turun ya. Ana sholat cuma yang 5 waktu, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia nggak ada lagi qobliyah ba'diyah. Ada orang ana nggak lagi puasa Senin Kemis Ustaz. Dulu ana puasa Senin Kemis, sekarang udah nggak ada lagi. Ana terus terang Ustaz nggak pernah sholat malam lagi. Ana mendapati orang-orang yang berhenti sholat malam ketika memang dalam kondisi futur. Orang ini masih alhamdulillah, kalau yang wajibnya masih terjaga, maka dia kondisi yang aman. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, takhallulul fatarat lissalikin amrun la budda minhu. Fase futur ini buat orang-orang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah adalah kondisi harus dialami, kata beliau. Faman kanat fatratuhu ila muqarabatin wa tasdid, barang siapa yang ketika futur dia masih menuju ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih mendekat ke perintah-perintah Allah, ke ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai mengeluarkan dia dari yang wajib-wajib dan tidak memasukkan dia ke hal yang haram, rujiya lahu ayyauda khairan mimma kana, maka orang ini diharapkan kembali menjadi semangat lebih baik daripada yang dulu. Jadi seperti orang yang sedang istirahat jamaah. Antum kalau sedang mudik lah ya, antum ada kondisi capek, ngantuk, apa yang harus dilakukan? Berhenti di rest area, istirahat, tidur, makan. Padahal antum mau mudik loh. Seharusnya orang yang mudik itu ya cepat-cepat supaya sampai rumahnya. Enggak, capek. Dan memang secara logika orang-orang yang mudik itu harus istirahat, apalagi kalau dari sini menuju ke Jawa Timur, BSD Jember. Berapa kilometer jemaah? Berapa? 1.800? Enggak, 1.000 lebih, 1.000 lebih jemaah, 1.000 lebih. Ketika antum di tengah jalan capek, lelah, apa yang dilakukan? Istirahat. Nggak usah nyetir, jangan nyetir, tidur, nggak apa-apa. Ketika antum bangun, semangat jemaah. Itu yang disebutnya Ibnul Qayyim. Jadi antum memang benar-benar istirahat. Yang wajib aja dijagain, yang wajib dijagain. Usahakan yang wajib ini tetap tepat waktu ya, dijaga. Walaupun tadi anda sudah nggak qobliyah, antum biasanya sholat di masjid, mamanya ukhuwah, enggak lah, anda sholat di masjid kampung, nggak apa-apa sudah. Cari imamnya yang sholat subuhnya baca qulhu sama idza jaa nasrullah. Itu ada kondisi futur. Benar, ana merasakan kadang-kala, ya Allah di sini aduh panjang imamnya ini. Cari yang imamnya pendek. Nggak apa-apa jemaah. Dalam artian memang kondisi kita kalau dipaksakan imamnya yang panjang-panjang, apa yang terjadi? Malas kita ke masjid. Aduh enggak lah. Apalagi kalau subuh Jumat. Di sini subuh Jumat baca apa? Baca as-sajdah sama al-insan. Allahu Akbar, ya Allah. Itu sampai gemeteran kakinya mah. Bahkan sebagian terpaksa nunggu imamnya ruku. Karena dia tahu bacaannya panjang ini, kalau dia datang ahsan lah, kan kedengeran ini bacaan imamnya, ditunggu sama dia. Alhamdulillah, sudah mau rukuk baru dia masuk ke masjid. Bener, ini kondisi futur.
Kondisi yang kita nggak berharap lagi pahala setiap huruf 10 kebaikan, setiap ayat lebih baik dari seekor onta, yang mendapatkan takbiratul ihram dengan imam mendapatkan pahala yang besar, yang dapat shaf pertama, itu semua fadilah hilang. Yang ada gimana saya sholat subuh, bas, nggak mikiri fadilah lagi jemaah. Ini nggak apa-apa. Ini kondisi memang orang sedang futur. Yang penting dibawa ke yang wajib-wajib tadi. Jangan sampai yang haram, berbahaya. Dan disebutkan ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Inna nafsa laha iqbalun wa idbar." Jiwa manusia ini ada fase dia ingin maju ke depan, ada fase dia ingin mundur. Ada kondisi seperti itu. Fa'idha akbalat, kata Ali bin Abi Thalib, kalau jiwamu lagi semangat mau maju, fakhudha bil azima wal ibadah, maka bawa dia untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tadi yang sunnah kerjakan, bahkan yang mubah mungkin ditinggalkan demi kita mendapatkan derajat yang tinggi. Wa idza adbarat fa'aksirha 'alal fara'id wal wajibat. Kalau dia ingin mundur, maka cukupkan dia dengan yang wajib-wajib saja. Sudah. Yang fardu-fardu saja. Cukupkan dia jamaah. Kenapa? Karena memang kalau dipaksa, kayak tadi orang yang mudik udah capek, udah ngantuk, dia tetap maksa berangkat, apa yang terjadi? Tabrakan, kecelakaan dia. Pernah suatu hari ana dari Malang kalau nggak salah naik travel jamaah, malam berangkatnya, supirnya itu ngantuk jamaah, sempat dia berhenti di pom bensin ya, istirahat, kemudian melakukan perjalanan. Ana melihat mobilnya ini sudah mulai miring ya. Ana ngomong sama supirnya, "Pak, iya kata dia, Bapak duduk di belakang, saya nyetir." Dan betul anak nyetir itu mobil sampai Jember ya mah. Daripada dia nyetir tabrakan. Jadi supir travelnya tidur sampai bunyi jemaah ya. Karena memang berbahaya tadi. Kondisi futur kalau dipaksakan, yang celaka banyak orang. Maka nasihat dari Ali ini benar. Nah, di sini anak ingin menyampaikan kepada para ummahat, para istri. Kadangkala istri ini mendapati suaminya sedang futur. Dia bertanya, "Ustaz, suami anak sedang futur Ustaz. Sekarang kalau ke masjid ya masbuk terus ya. Kemudian dia nggak lagi qobliyah ba'diyah, nggak ada baca Qur'annya, ini tuh." Dia sebutkan suaminya meninggalkan hal-hal yang sunnah. Maka tolong jangan dipaksa untuk mengamalkan yang sunnah. Semangati suaminya untuk menjaga yang wajib. Yang wajib. Kadang kala dia sampai ke masjid pun tidak, umpamanya jamaah. Tapi usahakan suaminya, "Bang, sholatnya dijaga tepat waktu bang. Kalau kemudian engkau berat untuk ke masjid, tolong dijaga tepat waktu sholatnya bang." Karena kalau dipaksa ke masjid, "Ayo bang ke masjid bang," dia dengan mengarah berangkat, nggak ke masjid, ke warung kopi. Loh, karena dia kondisinya memang sedang nggak baik-baik saja jemaah. Maka lebih baik dijaga yang fardu, modal utama ini dijaga daripada mencari keuntungan. Dan ini ya tadi buat para emak-emak yang kondisinya sedang seperti itu, juga para suami perlu menjaga yang wajib-wajib. Kadang-kadang suaminya semangat beribadah, tanya sama istrinya, "Dek, kalau nggak sholat duha, ayo sholat duha." Akhirnya dia sholat duha tanpa wudhu. Karena untuk menyenangkan suaminya, dia ini sedang males, sedang benar-benar futur. Maka tolong dijaga yang wajib saja, seperti itu. Yang biasanya mungkin dia puasa Senin Kemis kemudian dia nggak puasa, udah nggak apa-apa. Mama dia, "Bang, aku nggak puasa," nggak apa-apa, nggak usah puasa, biar aku yang puasa, seperti itu.
Tapi tolong siapkan sahurnya gitu loh. Dengan cara seperti ini insya Allah kita akan kembali semangat. Kadang-kala ada mama yang puasa sama antum ikut sahur, dia ikut sahur bersama antum. Nanti zuhur WA antum, afwan ana makan karena lapar, kata dia. Orang puasa lapar lah, orang puasa kenyang, udah biarin. Artinya dia memang sebenarnya nggak ingin puasa sunnah, tapi suaminya ngajak dia jadi nggak enak. Di tengah jalan putus, nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa, karena itu puasa sunnah jemaah. Jangan dipaksain. Ada kondisi futur yang berbahaya. Ini yang tidak boleh terjadi sama kita jemaah, yaitu kondisi futur sampai meninggalkan yang wajib, bahkan melakukan dosa-dosa besar. Mulai berkawan dengan orang-orang fasik. Dulu yang dia tinggalkan kawan-kawan buruk itu, sekarang dia berkawan lagi. Dan ini berbahaya, dengan kondisi hatinya bisa menjadi keras jemaah. Dia mulai menyimak syubhat-syubhat, mulai mencari rukhsah, dispensasi dalam permasalahan-permasalahan. Oh, kan ada ulama yang membolehkan. Mulai dia seperti itu jemaah. Padahal dulunya dia nggak kayak gitu. Yang seperti ini harus segera diselamatkan. Imam itu menyelamatkan dirinya, imam orang lain yang melihat kawannya seperti itu segera diselamatkan. Kesian dia jemaah. Ahibati fillah, ingat setan itu nggak pernah tidur siang. Kenapa? Fase futur itu pasti datang menimpa kita karena dua hal. Yang pertama, jiwa manusia itu memang suka santai. Secara jiwa kita, jiwa suka memerintahkan kepada keburukan. Dia nggak mau yang berat-berat, jiwa manusia. Makanya kita dipaksa untuk memaksa jiwa kita. Kondisi yang kedua, kondisi syaitan, yang dia telah bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyesatkan semua manusia. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, dia akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Terus kita akan digodain jemaah, nggak berhenti jemaah. Jadi maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri kena. Dia nungguin kita, dia tungguin kapan kita ada celah, dia masuk. Dan syaitan mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah akan mendapatkan kebanyakan hamba-hambamu itu tidak pandai bersyukur. Dan sepertinya itu terjadi, karena Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ahibati fillah, kalau bicara apa yang menyebabkan orang itu futur, ada beberapa faktor jemaah. Yang pertama, faktor agama. Faktor agama ini, ada orang yang ketika dia hijrah, ketika dia mulai istiqomah, dia itu nggak ngaji dengan benar. Dia nggak datang kajian, dia tidak mempelajari tentang tauhid, dia tidak mengkaji tafsir Al-Quran yang merupakan kitab hidayah. Kemudian dia berlebih-lebihan. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Orang yang berlebih-lebihan dalam beragama ini akhirnya nanti sampai titik nggak mampu dia, karena memang agama ini mudah gitu loh. Jangan sampai kita mengharamkan yang mubah. Main bola boleh nggak? Ini orang ketika hijrah nggak mau main bola, padahal itu hobi dia. Dia hobi main bola. Ketika dia hijrah enggak, sudah nggak ada gunanya main bola. Masya Allah. Yang nggak ada gunanya main bola apa nonton bola? Nonton bola.
Main bola ada gunanya jemaah, tapi nonton apa manfaatnya? Ya mungkin seneng Pak Ustaz, seneng. Jadi anak terus terang, kalau habis main bola itu Ustaz, gula darah anak turun. Habis nonton bola, gula darah anak turun Ustaz, kolesterol turun katanya, karena fulusnya habis. Ya adek nonton bola boleh, mubah ya, mubah, tapi jangan terlalu banyak gitu loh. Main bola boleh. Jadi ketika antum hijrah, antum suka main bola, ya silahkan main bola, silahkan main bola. Kenapa? Kalau antum menentang sesuatu yang antum sukai dan itu dalam agama diperbolehkan, nanti antum capek dan dikhawatirkan di tengah jalan antum tinggalkan. Maka tolong jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Jangan mengharamkan yang mubah. Tapi paling tidak kita mengurangi yang mubah, jangan terlalu banyak ya, seperti itu. Kemudian jangan mewajibkan yang sunnah. Sunnah ya tetap hukumnya itu, kalau dilakukan kita dapat pahala, kalau ditinggalkan kita merugi. Tapi jangan sampai diwajibkan. Yang sunnah tetap sunnah, yang wajib tetap wajib, yang haram tetap haram, yang mubah tetap mubah. Yang makruh, ada sesuatu yang makruh dalam agama kita, jangan yang makruh antum haramkan juga. Ini pentingnya ketika seorang hijrah, maka tolong dia berusaha tetap di atas track, di atas jalurnya nih Syama. Kenapa? Kalau antum semangat awal itu, oke, nggak apa-apa. Antum yang mubah antum tinggalkan, nggak ada masalah, karena lagi semangat gitu. Yang sunnah antum kerjakan terus, bahkan yakin aku harus melakukan ini. Tapi ketika semangat antum luntur, habis. Antum akan kelelahan. Ingat agama kita, kata Nabi SAW, inna hadzal din yusr. Sesungguhnya agama ini mudah. Maka sering Anda sampaikan, seorang muslim itu beragama yang biasa-biasa saja. Agama ini nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Udah seperti yang diamalkan Nabi alaihissalatu wasallam bersama para sahabatnya. Baik, yang kedua ada faktor jiwa. Ada orang yang kadang-kala depresi, cuma. Ada orang yang kena was-was, yang akhirnya antum kadang-kala melihat ya, ada orang sholat sampai berulang kali takbirnya, Allahu Akbar, Allah. Pas imamnya ruku langsung khusyuk, Allahu Akbar. Dia bisa khusyuk. Jadi selama imamnya baca Al-Fatihah, baca surat, dia itu Allahu Akbarnya berulang kali. Kita lihat ada seperti itu jemaah. Pas imamnya ruku, Allahu Akbar, karena dia kehilangan satu rakaat kalau tetap was-was sih jemaah. Ada yang seperti itu. Ada yang kena was-was ketika wudhu. Dia benar-benar udah sempurna belum tadi ya, wudhu lagi, dia wudhu lagi. Ini berbahaya. Dan setan itu ketika melihat orang beragama, artinya dia dulunya nggak kenal agama, terus dia hijrah, dia menjalankan agama ini, setan akan berusaha membuat orang ini bagaimana tadi, berlebih-lebihan dalam beragama, jiwanya tapi yang kena, mentalnya yang kena. Ketika bermuamalah sama orang, jual beli sama orang, kemudian dia lihat orang ini ngasih kembalian sama ana dari uang riba apa enggak ya? Enggak seperti itu dalam beragama. Maka hati-hati dengan jiwa kita, dengan was-was yang suka menimpa, akhirnya kadang-kala dia kecapean, capek orang yang was-was itu jangan. Kemudian yang ketiga ada masalah sosial ya. Masalah sosial ini seperti bujangan jomblo yang ingin nikah, kemudian nggak nikah-nikah atau dilarang sama orang tuanya, akhirnya yang istiqomah jadi nyeleweng dia jemaah. Dulu anak punya kawan di Medina, orangnya baik jemaah, bahkan dia banyak memotivasi anak.
Dia setiap liburan izin sama orang tuanya untuk nikah. Ayah, aku mau nikah, ayah kata dia. Oh, nunggu lulus. Sekarang kuliah, fokus belajar. Hati-hati loh orang tua. Boleh jadi ini anak yang istiqomah gara-gara dilarang padahal dia mampu dan orang tuanya punya kemampuan. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah telah menyebutkan, orang tua yang punya kemampuan menikahkan anaknya, nikahkan anaknya. Apalagi di zaman seperti sekarang. Sampai Anda dapat potongan video jemaah ya. Potongan video di mana ada beberapa pemuda di Arab itu ketika bapaknya lagi duduk, dia bawa TV jemaah. TV-nya dia bawa. Dia tunjukkan ke ayahnya ceramahnya Syekh Utsaimin. Zawiju, nikahkan anak-anak kalian. Betul jemaah. Dia tuh kok sampai fase sudah nggak jemaah. Oh, puasa. Udah nggak kuat puasa. Udah sampai lemes. Tapi tetap godaan itu ada. Maka tolong nikah. Dan antum pun ketika mampu menikah tapi punya cita-cita yang belum tercapai, karena juga ada seorang anak yang anak kasih nasihat, antum segera nikah. Ustaz, anak ini pernah dapat nasihat dari abah anak. Ustaz, abahnya udah meninggal dunia. Kata abahnya, abah itu dikasih nasihat sama ibunya. Ini kita lihat ya bagaimana wejangan dari orang-orang kuno. Kata nenek ana sama abah ana, nak jangan nikah kecuali punya rumah. Ini ayah mau mempraktekkan kepada anaknya. Ayahnya cepat punya rumah. Ini anak nggak punya rumah terus sampai umurnya bertambah. Gimana? Maka anak kasih tahu dia, udah antum nikah, sampaikan kepada calon mertua antum, anak kepingin punya rumah bareng sama istri anak. Artinya nanti mungkin istri anak yang mendesain rumah tersebut, walaupun kapan bangun rumahnya wallahu a'lam. Gitu kan. Tapi paling nggak dia sudah punya seperti itu. Jangan jamaah. Ini menyebabkan orang akhirnya futur. Ini buat orang tua, tolong anaknya yang sudah sampai fase dia mau menikah, tolong nikahkan kalau dia punya kemampuan. Dan anak-anak tadi yang memang antum ingin menikah dan sudah punya kemampuan, artinya kemampu untuk memberikan nafkah, rumah bisa ngontrak, nggak harus punya mobil, nggak harus punya kendaraan, yang penting antum bisa memberikan nafkah kepada istri antum. Siapa yang menerima anak menantu jadi menantu kalau anak nggak punya pekerjaan yang banyak fulusnya Ustaz? Banyak orang soleh jemaah, banyak mertua-mertua yang siap menerima anak-anak yang soleh walaupun dia nggak mampu gitu loh. Nah, kemudian perempuan yang jadi janda itu kadang-kadang jadi masalah, dia jadi futur jemaah, jadi futur. Karena dulu ada suaminya yang memberikan nafkah kepada dia. Sekarang dia harus cari nafkah sendiri. Kemudian ada suaminya yang menjaga kehormatan dirinya. Gak ada lagi gitu. Maka kalau ada janda, tolong dikasihani. Ada orang yang mengatakan as-sa'i 'alal armalati wal miskin, orang yang berusaha untuk mencukupi kehidupan janda dan orang miskin itu seperti mujahid fi sabilillah. Betul. Oh, berarti di mana kalau dinikahin Ustaz? Kalau dinikahin nggak jadi janda. Kalau dinikahin kan nggak jadi janda jemaah. Ini kata Nabi SAW, merawat, memberikan nafkah ya, apa ya? Mengkondisikan janda itu seperti mujahid fi sabilillah. Tapi kalau antum nikahi, hilang jandanya. Jadi tolong kita berusaha. Tadi ada masalah-masalah sosial yang memang harus diselesaikan jemaah. Kemudian masalah lingkungan juga, masalah lingkungan. Jadi kita pun harus tahu diri. Ketika antum masih semangat berada di lingkungan yang buruk, antum kuat jemaah. Tapi pas antum di masa futur, lingkungannya nggak mendukung, habis antum. Awal memang antum semangat, nggak apa-apa Ustaz, ana di situ nggak ada masalah, ana dulu punya kawan masya Allah.
Dia cerita waktu pulang pondok, ana ini kumpulnya sama anak-anak yang nggak bener. Ya, ana ingin ngasih nasihat ya, di pinggir jalan, nongkrong pinggir jalan. Memang di satu fase dia kuat jemaah. Setelah setahun 2 tahun anak tanya, gimana Fulan? Habis Fulan, kayak teman-temannya sudah. Maka kita harus menjauh, mencari lingkungan yang lebih baik dan kondusif. Kemudian ahibati fillah, di antara masalah yang membuat orang jadi futur juga adalah masalah ekonomi. Ketika Covid kemarin, ada salah satu ikhwan itu sampai mau bunuh diri sama. Ini cerita kawan ya. Dia punya istri 2 dengan ekonomi yang hancur lebur jamaah. Dia punya tanggung jawab jamaah, nggak bisa ngasih nafkah jamaah. Bisa bayangin, karena semua orang di rumah mau kerja kemana gitu jamaah. Dan anak sendiri merasakan ketika Covid itu benar-benar nggak ada fulus gitu loh, fulus maafi. Sampai anak utang sama istri anak, nggak ada. Anak mau kasih nafkah, utang ngambil dari istri anak balikin ke istri anak. Ya mau gimana, memang benar-benar kondisinya. Ada masalah ekonomi tadi yang membuat orang akhirnya futur dia. Awal hijrah semangat, nggak ada masalah dia. Semua kerjaan, nggak punya fulus, nggak apa-apa dia. Tapi ketika futur, kok dilihat, kok belum selesai masalah ekonomi ini. Dia mulai berpikir seperti dahulu lagi. Makanya di antara yang perlu dikasihani adalah ghaniyun qad iftaqar, orang kaya yang jatuh miskin. Kalau orang miskin dari dulu, ya aman jemaah. Memang dia kondisinya, saya dari dulu kayak gini memang Ustaz. Kadang-kala makan 2 kali sehari. Ya, pagi sama malam. Kadang-kala makan sekali, biasa. Tapi kalau yang biasa makan 7 kali sehari, kemudian makan sekali dia. Kan ada orang yang makan pagi, habis subuh makan. Nanti jam 9 makan lagi gorengan wala apa, habis zuhur makan lagi, habis asar makan, habis maghrib makan, habis isya makan, mau tidur makan lagi. Tahu-tahu dia hanya makan sekali. Orang yang biasa pakai mobil pribadi, tahu-tahu harus naik mobil umum. Orang yang biasa pakai jam yang mahal, tahu-tahu nggak ada jamnya, handphonenya ada. Ini masalah ekonomi memang menjadi penyebab orang itu futur. Makanya kita tiap hari disuruh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Minta rizki kita jemaah. Hidup butuh biaya. Selama antum hidup, kalau mati selesai. Kita butuh baik, kita minta tiap hari. Baru minta wa amalan mutaqabbala. Ahibati billah, apa solusi dari futur ini? Kalau bicara sebabnya antum sudah tahu, insya Allah antum sudah bisa meraba apa solusinya. Yang pertama adalah berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas agar Allah menjaga kondisi kita jemaah. Baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Dulu waktu awal hijrah kita baca terus jemaah. Setelah merasa sudah istiqomah, kita nggak baca lagi, baca terus. Rasulullah SAW membaca jemaah. Terus baca doa orang-orang yang berilmu. Orang tuh semakin berilmu semakin takut sama Allah. Yang di surat Ali Imran ayat 8 ya. Doa mereka apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca jemaah. Wahai Rabb kami, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Jangan sampai kita menyimpang setelah dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan berikan kepada kami dari sisimu rahmat, sesungguhnya Engkau Maha pemberi anugerah ya. Kemudian yang kedua, belajar agama.
minim. Artinya kalau kita bisa maksimal, alhamdulillah. Tapi nggak semuanya bisa maksimal. Jadi ada ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Antum harus pelajari. Ketika antum hijrah, antum perlu pelajari apa sih ilmu yang wajib anda pelajarin, Ustaz, seperti itu. Yang menyebabkan kita terhindar dari syubhat, terhindar dari was-was, terhindar dari bisikan-bisikan setan. Pelajari ilmu tersebut. Jadi ada kajian yang wajib kita hadiri, jamaah. Walaupun kita tahu sebenarnya, ya kan ana sudah belajar tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan. Iya, tapi ada ilmu-ilmu lain yang antum harus kaji. Tolong penuhin ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, cari kawan yang baik. Kawan yang ketika kita futur, dia pegangin kita, jamaah. Ada yang nelpon kita kalau kita nggak hadir kajian. Nah, maka ini ana tidak akan lanjutkan kajian sampai antum kenal dengan yang di kanan dan di kiri antum. Fadhol, antum kenalan dulu. Tanya nama, tanya dari mana. Iya, jamaah. Ibu-ibu juga seperti itu. Ini mindahin mobil dulu sebentar. Sambil menunggu kenalan, mohon izin, pemilik mobil Nissan B1113JVD. Sekali lagi, mobil Nissan B1113JVD, mohon dipindahkan kendaraannya karena menghalangi orang jualan di tempat tersebut. Gimana? Menghalangi apa? Orang yang mau jualan, Ustaz. Bukan orang yang mau kajian. Iya, karena itu cukup jauh tempatnya, jadi mohon bisa dipindahkan. Karena sempat udah nangis juga Ustaz, ibunya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Itu biasanya kalau lagi semangat, ya, Anda melihat ya teman-teman yang lagi semangat beribadah sampai pagernya rumah orang dia tutup, apa pokoknya dia mau ibadah, mau dapat soft pertama umpamanya, padahal dia menyusahkan orang lain. Maka tolong tadi cari kawan yang baik, dan kalau bisa kawan antum yang antum kenal di sini itu menjadi kawan untuk selanjutnya, jamaah. Antum minta nomor handphonenya nanti setelah kajian. Ketika ada kajian lagi, mungkin bisa saling mengingatkan. Tanya, antum datang nggak? Orang itu kalau diingatkan, jamaah, sadar. Tapi kalau kita nggak ada yang ngingetin, apalagi kita hijrah di rumah sendirian, ayah bunda kita belum hijrah, ya, kemudian keluarga kita belum, kita sendirian. Ketika kita futur, mereka suka. Oh, lihat kan, memang kau berlebih-lebihan dalam beragama, kata dia. Udah biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, maksudnya kadang-kala sholat, kadang-kala nggak sholat gitu. Alhamdulillah. Enggak. Jadi tadi kita perlu kawan yang selalu mengingatkan kita. Kemudian hindari lingkungan. Yang keempat, menghindari lingkungan yang dapat merusak. Ya, apalagi kondisi tempat kerja kita, jemaah, kadang-kala tidak mendukung kita untuk istiqomah. Ada seorang yang ketika Ramadan dia cerita, Ustaz, dia kerja di sebuah instansi, ya. Dia ngomong, semua teman sekantor ana, Ustaz, nggak ada yang puasa, tapi ngadakan buka bersama. Iya, kata dia. Jadi kan di kantor itu ada acara buka bersama, mereka ngadain, Ustaz. Jadi Anda jadi bingung, ya, seperti itu. Itu lingkungan yang dapat merusak, ya. Kemudian ketika yang kelima, ketika ada satu masalah, segera selesaikan. Tadi masalah kejiwaan antum, was-was umpamanya, ya. Kalau ada masalah-masalah ekonomi, antum segeralah terus berdoa memohon kepada Allah supaya masalah ini tidak membesar. Dan antum terus memohon agar dikuatkan keimanannya. Kemudian yang keenam, kadang-kala antum perlu datang ke orang-orang yang berilmu, jemaah, untuk minta nasihat. Sampaikan kondisi antum. Tadi yang ana sampaikan, ikhwan yang mau bunuh diri itu
benar-benar mau bunuh diri coba. Istrinya telepon seorang ustadz. Akhirnya ustadz itu datang ke rumahnya. Dia sedang proses ingin bunuh diri coba. Subhanallah coba. Maka tadi kita kondisi memang kadang-kala sudah kalap, nggak tahu dia jemaah solusinya apa. Maka kita perlu punya kawan-kawan yang ustadz yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Antum kalau cari ustadz, jangan cari ustadz yang terkenal. Setahun sekali belum tentu ketemu antum sama dia. Iya, tapi ada ustadz di sebuah masjid, ada imam masjid, ada ustadz di pondok pesantren. Udah, antum datang ke mereka. Tiap pekan, tiap bulan antum datang untuk rezeki, datang ke ustadz seperti itu sambil minta nasihat kepada ustadz. Terus terang perlu dekat sama orang berilmu, jangan perlu dekat. Kemudian yang ketujuh, berusaha untuk menguatkan iman kita dengan menjalankan amalan-amalan yang menguatkan iman itu. Di antaranya adalah mentadabburi Al-Quran Al-Azim. Baca Al-Quran dan tadabburi. Antum punya wirid baca Quran, walaupun cuma satu ayat, tapi tiap hari antum baca. Kemudian bertafakur di ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Di malam hari sekali-kali antum keluar ke tempat yang lapang jemaah. Duduk di sana. Antum lihat itu langit. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Maka berusaha kita untuk meninggalkan handphone kita sekali-kali, meninggalkan rumah kita, berangkat ke tempat di situ kita tadabbur. Kemudian tujuan hidup harus selalu diingat ya. Yang terakhir, meminta pertolongan kepada Allah dan meminta perlindungan dari syaitan rajim. Ketika bisikan-bisikan itu datang, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaiton. Terus jamaah, semoga dengan itu Allah benar-benar menyelamatkan kita. Sebagai penutup, ada sebuah hadis sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Nabi SAW mengatakan, ma min abdin mu'minin, tidak ada satupun hamba yang beriman, illa walahu dzambun, melainkan dia punya dosa. Melainkan dia punya dosa. Ini sebuah kodrat manusia, dia itu berbuat dosa coba. Tidak ada satupun hamba yang beriman kecuali dia berbuat dosa. Ya'taduhul faina ba'dal faina. Ada yang dia kerjakan, dia berhenti, nanti dia kerjakan lagi ya. Au dzambun huwa muqimun alaihi, atau dia punya dosa yang terus dia kerjakan, la yufariquhu hatta yufariqal hayat. Dosa yang dikerjakan sampai mati kadang-kadang. Ada punya kebiasaan, punya dosa yang dikerjakan terus. Wa innal mu'min khuliqa muftanan. Orang beriman itu diciptakan memang untuk diuji. Tawwaban, tapi dia suka bertobat. Maka kalau antum berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nassaan, mukmin itu suka lupa. Idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan, dia jadi ingat. Maka kenapa hari ini kita buat kajian ini? Dan mereka mengingatkan, Anda mengingatkan diri Anda sendiri, supaya antum mungkin yang lupa juga ingat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Masya Allah jemaah. Bismillah Ustaz. Bagaimana cara menanggulangi futur saat sedang hamil? Kadang suka merasa cukup dalam beribadah karena sering merasa lelah, bahkan sering sholat wajib di akhir waktu. Lalu amalan apa yang terbaik untuk ibu hamil ya? Ya, yang pertama, hendaklah engkau memandang kehamilan ini anugerah. Orang kalau sudah memandang kehamilannya itu musibah, kan ada orang, ya Allah hamil lagi, ya Allah, dari awal dia sudah
kecewa dengan hamil itu. Jangan. Ketika dari awal dia melihat ini sebuah anugerah Allah Azza wa Jal. Di saat banyak orang-orang yang tidak bisa hamil, dia hamil. Kemudian yang kedua, ada harapan anak yang dalam kandungannya itu menjadi anak-anak soleh yang berjuang, yang nanti pahalanya akan berlanjut ke ibunya. Itu membuat ibu jadi semangat, karena dia mengharap. Tapi kalau dia memandang suaminya sebagai laki-laki yang zalim, ini gara-gara engkau ini. Akhirnya di rumah kondisinya nggak nyaman jemaah. Ketika suaminya datang, dia lihat, ya Allah, kok aku dapat suami kayak gini, kata dia. Maka tolong melihat kepada sesuatu yang indah. Jadi hidup ini sebenarnya setengah isi setengah kosong. Jadi selalu optimis lah, selalu optimis dengan kehamilan itu. Dengan setiap kelelahan kau akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau bicara amalan apa yang perlu dilakukan oleh ibu hamil yang sedang futur ini, perbanyak istighfar, perbanyak sudah istighfar. Kemudian ada bisikan-bisikan buruk tadi kita sampaikan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai jam berapa kita? Kalau Ustaz sudah dikasih minuman kayak gini ya. Jadi seperti itu, dan usahakan ketika azan dikumandangkan anti langsung sholat. Dan tolong dicari tahu apa yang menyebabkan anti futur. Boleh jadi handphone anti. Wallah jemaah, handphone ini jemaah, kadangkala kita perlu sembunyikan. Jadi kalau antum tidak mampu menyembunyikan handphone antum, sampaikan kepada pasangan antum, tolong sembunyikan handphone ana. Benar. Orang itu kalau disembunyikan dan jangan dikasih tahu, cari sendiri sudah. Cari dia handphonenya, dan biasanya marah-marah dia jemaah ketika handphone itu tidak ketemu. Tapi dalam rangka tadi supaya istirahat dari handphone itu. Dan semoga nanti ke depan ada hari dunia atau pekan libur pakai handphone sedunia jemaah. Mungkinkah jemaah? Nah, mungkin nggak ada yang jalan di tol mungkin sudah. Mungkin aja kita perlu istirahat. Dan hati-hati ya, hati-hati jamaah yang taruh uang di rekening semua, hati-hati. Yang pakai e-money hati-hati. Kalau suatu saat ada yang shutdown, selesai jamaah, nggak punya uang lagi antum jamaah. Jadi jangan terlalu bergantung dengan hal itu. Antum tetap ada simpanan lah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana datang ke sini hanya dengan anak-anak. Suami ana nggak ikut karena suami belum ikut kajian sunnah. Suami cemberut Ustaz karena nggak suka lihat ana ikut kajian. Tapi ana dikasih saldo GoPay buat ana pesen gokar. Apa hukumnya ana pergi ke kajian ini tanpa suami? Alhamdulillah anti punya suami masih baik ya, masih baik. Dia masih memfasilitasi anti untuk ngaji sama anak-anak tadi, alhamdulillah. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika suami anti seperti itu? Tolong berikan pelayanan double, ekstra, supaya suami tahu ketika istrinya ngaji, istrinya semakin melayani. Karena ada istri yang ngaji, melihat suaminya belum ngaji, dia merasa di atasnya suaminya. Maka tolong, seorang istri yang sudah ngaji, tunjukkan kepada suami bahwasanya orang yang ngaji sunnah itu sangat memuliakan suami. Bagaimana anti lebih cantik di rumah sekarang ya. Bikin suami anti bingung. Anti kok kayak gini? Ikut kajian apa anti? Ya alhamdulillah jadi lebih baik. Jadi tolong lakukan itu. Makanan yang biasanya mungkin telat atau apa, selalu tepat waktu. Usahakan mulai saat ini suami belum sampai rumah anti sudah di depan pintu. Gimana? Suami yang biasa kalau buka rumah teriak-teriak cari istrinya, anti sudah di depan pintu dengan tampilan yang begitu indah. Karena terus terang yang sudah ngaji pun kadangkala jamaah kurang melayani suami. Anda masih ingat ucapan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abjad hafizahullah ta'ala. Anda pernah kasih nasihat beliau. Kata dia, Syafiq, nih Ana dapat komplainan, kata dia. Apa Ustadz? Ada beberapa suami ini yang komplain,
kalau istrinya habis ngikutin kajiannya Syafiq, kata dia, jadi durhaka sama suaminya. Waduh, ana ngomong, ada yang salah sama ana. Ternyata masalahnya, Anda baru paham, karena juga kemarin ada yang curhat ya, seorang wanita. Ternyata istri-istri ini mendengarkan kajian tentang bagaimana menjadi suami yang soleh. Jadi itu istri ingin suaminya seperti di kajian, padahal suaminya nggak datang kajian. Maka dia, suami itu seharusnya kayak gini. Oh, ini salah dengar kajian. Makanya mak-mak tolong kalau kajian tentang suami soleh nggak usah hadir. Nah bener lu jamaah, akhirnya dia jadi masalah gitu. Padahal suami dia nggak seperti yang disampaikan, nggak seperti bagaimana Nabi Muhammad SAW memuliakan istri-istrinya ya. Dia akan mendengarkan itu. Bagaimana, ini ada perempuan yang ngomong, Ustadz, seharusnya suami itu kan Ustadz seperti di kajian Ustadz. Waduh, kalau habis isya duduk ngobrol sama istrinya, suami anak nggak kayak gitu Ustadz. Ya itu suamimu memang nggak kayak gitu, terimalah dia apa adanya gitu loh. Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Maka tolong kajian berkaitan dengan tadi, untuk bapak-bapak, istri nggak perlu hadir, bapak-bapaknya yang suruh hadir. Makanya ketika anak kajian emak-emak, ada yang bertanya, anak sampaikan ke emak-emak itu, afwan, karena suami anti nggak datang, anak akan kasih nasihat anti. Soalnya kalau anak katakan, oh iya suami anti salah, seharusnya suami anti gini-gini, tambah rusak rumah tangganya. Kalau ada suaminya baru anak kasih nasihat gitu, tapi nggak ada suami enggak, anti yang anak kasih nasihat. Jadi buat akhwat-akhwat ya, ummahat yang sudah ngaji, tolong engkau jadi lebih baik lagi sama suaminya, berikan pelayanan yang maksimal sama suaminya. Walaupun suamimu belum soleh, karena kewajiban engkau berkhidmat sama suami bukan nunggu suami soleh, tapi selama dia suamimu, maka engkau wajib berkhidmat kepada suamimu. Ustadz, anak usia 40 tahun. Anak izin minum dulu ya, Ma. Alhamdulillah. Punya anak 2. Suami pingin tambah anak 1 lagi. Di usia saat ini terus terang kondisi anak kalau nambah 1 lagi sepertinya repot. Dan dari segi fisik anak kurang fit seperti dulu, sehingga anak keberatan kalau nambah anak. Selain itu suami anak itu egois Ustadz, kurang terlibat dalam mendidik anak. Apa hukumnya Ustadz dengan sikap anak ini? Apa solusinya jemaah? Alhamdulillah suami ibu nggak tambah istri, tambah anak. Dia kan nggak mau tambah istri, mau tambah anak. Bismillah jemaah, bismillah. Jadi pertama tadi, ketika istri masih umur 40 tahun, Khadijah radhiyallahu taala anha nikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam umur 40 tahun, dalam pendapat yang masyhur, punya anak 6. Maka anti ini jangan nambah 1, suami bilang sama suami 3 bang, bismillah. Tapi kalau dari awal sudah pesimis, ini itu berat jadinya jemaah. Jadi masalahnya itu di pikiran. Tapi ketika suami mau nambah anak, siap bang, insyaallah mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh, soleha nanti, yang bisa mendoakan orang tuanya. Ini sebuah nikmat anak itu, dan dia juga fitnah. Kalau dikatakan tadi suami tidak kurang terlibat dalam mendidik anak, ingat dia, buat emak-emak ini, ibu itu madrasah, ibu itu sekolahan. Tanpa ada suami dia tetap bisa mendidik anak. Imam Syafi'i itu nggak ada bapaknya, mati bapaknya ketika Imam Syafi'i masih kecil. Imam Bukhari sama. Kok bisa jadi Imam Bukhari? Kok bisa seperti Imam Syafi'i? Karena ibunya madrasah. Dan ibu itu bukan mudarrisah. Mudarrisah itu artinya guru.
Kan orang mengatakan ibu itu guru, bukan. Kalau guru dia akan capek, lelah, kemudian dia pergi. Ada guru yang resign. Ada guru yang resign, ada capek didik anak. Tapi kalau madrasah nggak ada madrasah. Sekolahan resign. Gimana sekolahan resign? Sekolahan tutup, iya gitu loh. Maka tolong ibu ketika suaminya tidak terlibat, nggak ada urusan. Pahalanya biar diborong ibu semuanya. Suami laksanakan tugasnya. Kalau ada hak-hak ibu yang tidak diberikan suami, ibu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak kasih nasihat kepada bapak-bapak nih. Bapak-bapak yang jadi suami, yang jadi bapak, yang ingin nambah anak, tolong muliakan istrinya. Apalagi di umur yang sudah 40 tahun mungkin perlu perhatian khusus. Dan kita juga perlu merayu istri kita. Soalnya kalau ya dirayu, dikasih hadiah, ini loh aku kasih hadiah emas 2 on, insya Allah punya anak umpamanya, insya Allah dia mau punya anaknya, seperti itu. Tapi kalau dikasih ayam 2 on, suruh masak berarti. Oh, ini bagaimana sikap kita sebagai seorang suami menyikapi sikap istri yang selalu khawatir tentang dunia. Kebetulan saya baru keluar dari pekerjaan dan beralih ke dagang. Istri sering khawatir bahwa rizki saya saat berdagang tidak sama saat bekerja. Syukron Ustaz. Wow, subhanallah jamaah. Ya, ini masalah iman sebenarnya. Kalau pertanyaannya bagaimana menyikapi istri, maka antum sebagai seorang suami kuatkan imannya istri, bahwasanya yang memberikan rizki itu adalah Allah Ar-Razzaq. Apapun pekerjaannya, tetap yang ngasih rizki adalah Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang perlu juga dikuatkan istri kita ini, diingatkan dia dengan kondisi-kondisi kita sebelum bekerja. Ketika kita di perut ibunda kita belum bisa berusaha, tapi Allah kirimkan rizki. Kita juga melihat burung-burung yang tidak pernah sekolah, burung-burung yang juga tidak punya tabungan, ternyata Allah kasih rizki sama mereka gitu loh. Kemudian bawa istri melihat orang-orang yang di bawah antum, dengan harapan dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian nasihat ana buat teman-teman yang dagang ini, tolong sebelum berdagang berilmu terlebih dahulu. Karena ada orang-orang yang semangat saja tapi ilmunya kurang. Sebagaimana beribadah kita perlu ilmu, ternyata berdagang pun perlu ilmu. Antum cari kawan-kawan yang sudah sukses, teman-teman yang berhasil, minta nasihatnya, minta arahannya. Kemudian kalau perlu pendampingan, minta pendampingan. Karena banyak teman-teman yang gagal dalam usaha disebabkan kurangnya ilmu dan tidak ada yang membantu dia untuk mendampingi usahanya. Rasulullah SAW ketika sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu orang-orang Ansor minta kepada Nabi SAW agar kebun mereka dibagi 2 untuk orang Muhajirin dan Ansor. Kata Nabi SAW, jangan. Orang Muhajirin ini nggak tahu tentang pertanian, tentang perkebunan. Dikasih kebun, mati semua kurmanya nanti. Sudah, kebunnya kebun kalian, tapi mereka ikut sertakan di dalam kebun kalian. Kasih bagian mereka. Jadi seperti itu, perlu ada pendampingan. Bagaimana cara mengingatkan suami ketika sedang futur tanpa suami merasa kesal ketika diingatkan? Kadang kalau anak sedang semangat-semangatnya ada, kalau suami sedang futur, anak dan anak-anak jadi ikut-ikutan, Ustaz. Ikut-ikutan futur ya. Ya, yang pertama tadi disebutkan sudah, bahwasanya ketika suami futur, jaga yang wajib-wajib dia. Jangan dia dipaksa untuk mengerjakan yang sunnah. Yang wajib aja dijaga, seperti tadi, berhenti di rest area, istirahat, nggak apa-apa, istirahat. Sampaikan ke suaminya, iya bang, abang kalau sekarang lagi memang futur, istirahat abang. Paling nggak yang wajib tetap abang jaga. Jadi nasihatnya itu bagaimana dia menjaga yang wajib, sambil mungkin amalan-amalan ringan seperti berzikir yang insya Allah tidak mengeluarkan tenaga dan mengambil waktu kita, jamaah. Itu perlu selalu dilakukan.
Naam, mohon kiat-kiat apa saja untuk para orang tua korban penghafal Quran yang wafat dalam perjalanan menuju tempat lomba di salah satu pondok sunnah di Jogja, agar para orang tua tidak terlalu terpukul atas meninggalnya putra-putra soleh terbaik mereka. Mohon doanya Ustaz untuk para almarhum rahmatullah alaihim. Jamaah, dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Nabi pun meninggal dunia. Nabi pun ada yang dibunuh, jemaah. Nabi. Antum bayangkan ya, Nabi Zakaria itu disembelih. Nabi Yahya itu disembelih dan kepalanya dihadiahkan ke pelacur, jemaah. Nabi. Dunia tidak bersahabat dengan siapapun. Maka orang tua yang anaknya pergi terlebih dahulu, sejatinya anak-anak itu keluar dari penjara, jemaah. Dan semoga anak-anak itu diampuni dosa-dosanya dan menjadi tabungan buat orang tuanya. Memang berat, jemaah. Pernah ada seorang alim ulama itu ditinggal mati anaknya. Anaknya ini sudah hafal Quran, anaknya ini sudah hafal banyak hadis Nabi SAW. Ketika anaknya meninggal, bapaknya nggak terlalu sedih, jemaah. Ditanya sama sahibnya, kok nggak terpukul katanya anakmu meninggal? Iya, kayaknya aku yang berharap itu, kata dia. Loh, kok bisa? Aku memang berharap ada anakku yang jadi tabungan buat aku. Aku berharap ada anakku yang jadi pemberi syafaat buat aku nantinya. Dan anaknya meninggal, jemaah. Subhanallah. Maka orang tua ketika mendapatkan musibah seperti yang disebutkan tadi, ya, hendaklah yakin bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah anak-anak itu meninggal dunia dalam kondisi sedang ingin mengagungkan Al-Quran Al-Azim. Mereka dalam kebaikan, jamaah. Bukan seperti anak-anak yang meninggal menuju ke tempat yang tidak baik. Anak-anak itu semoga husnul khatimah semua. Dan apa sebenarnya yang ditunggu dalam kehidupan ini, jamaah? Apa yang kita tunggu? Kita nunggu mati, jamaah. Cuma yang kita pikirkan gimana pada saat ajal itu datang menjemput kita. Gimana? Kemarin ana dengar, ya Allah ya, ana jadi kepingin, jemaah. Ana kemarin ke Pekanbaru, ada seorang anak sama ibunya ngomong, Ustaz, suami ana udah meninggal, katanya. Iya, ini bapaknya anak ini udah meninggal, Ustaz. Udah tua ibu itu. Subhanallah, Ustaz, bapaknya meninggal itu, Ustaz, dalam kondisi sujud, Ustaz. Sedang sholat duha. Jadi bapaknya ini biasa subuh ke masjid sama ibunya ini, karena sudah sepuh-sepuh mereka. Nggak biasa bapak itu sholat duha di masjid, biasa sholat duha di rumah. Kita itu kehilangan, bapak kok nggak ada di kamar, nggak ada. Kita lihat CCTV, ternyata bapak keluar ke masjid dalam kondisi sujud, meninggal dunia, jemaah. Itu yang kita cari sebenarnya, jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika mereka sudah pergi dalam kondisi Islam, maka hendaklah orang tuanya bersabar. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semoga anak-anak itu dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya kelak. Ketika saya berjualan dan kondisi berjualannya ramai sekali, sehingga pernah lalai meninggalkan salah satu sholat 5 fardu, apa yang harus dilakukan? Mohon nasihatnya. Ya, antum harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah sholat itu perlu diqadha? Memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah sholat yang ditinggalkan dengan sengaja bisa diqadha atau tidak? Jumhur ulama berpendapat diqadha. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla kalau memang harus diganti-ganti sholatnya, tapi ketahuilah sholat yang dilakukan di luar waktu itu tanpa ada alasan, seperti yang Allah katakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Maka bertobatlah, perbanyak amalan sunnah, perbanyak sholat sunnah, semoga Allah mengampuni dosanya. Karena meninggalkan sholat ini dosa besar, jamaah. Afwan Ustaz, bagaimana cara kita sebagai orang tua menjaga anak-anak yang tumbuh di zaman sekarang ini? Karena sering ada rasa ketakutan akan masa depan anak-anak nantinya. Wallahi soy, kita semua khawatir jamaah. Rasa takut inilah yang seharusnya membuat kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim dulu, di zaman dulu, doa beliau ketika belum punya anak apa? Siapa yang tahu doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Masya Allah. Antum belum punya anak kan? Nah, mana kasih dia menuntut ilmu sejati. Baik. Setelah punya anak apa doanya? Nah, anak-anakku yang selalu mendirikan sholat. Bahasa Indonesianya nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Yang bahasa Arabnya, yang di Qurannya. Nah, ya depannya itu. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Baik. Ada yang sebelum itu yang lebih penting daripada sholat. Doanya Nabi Ibrahim lebih penting daripada sholat. Kita hampir nggak pernah. Nah, itu bukan doanya Nabi Ibrahim, tapi nggak apa, kita kasih hadiah. Nah, Rabbana bukan buat anaknya, nggak apa-apa, nak kasih hadiah antum, apa. Tapi hadiahnya buat muslim, antum kasih istri antum. Nah, jauhkanlah anak itu dari menyembah berhala. Masya Allah, barakallahu fikum. Bahasa Indonesianya ya, nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Kita kasih hadiah, fadhal. Baik, Aisyah mah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu jamaah apa? Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, jamaah. Tauhid. Dan kalau aku baca memang ini lebih dulu daripada sholat. Sama di lembar yang sama doa Rabbi ij'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Sebelum itu doanya Nabi Ibrahim diselamatkan anaknya dari kesyirikan. Takut Nabi Ibrahim siapa? Kalau di zaman dulu aja takut Nabi Ibrahim, gimana dengan kita? Maka buat orang tua yang takut dengan masa depan anaknya, titipkan anaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering titipkan sama Allah. Karena anak ini kita rawat di rumah, kita didik di rumah, kita nggak tahu ketika dia keluar ketemu dengan siapa dia di sana. Ketika dia pegang handphone, siapa yang dia tonton, siapa yang dia ikutin. Maka tolong orang tua banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir jamaah. Masya Allah. Maaf Ustaz, jika pertanyaan ini panjang, tapi mohon bantuan Ustaz agar pertanyaan ini bisa dijawab karena cukup pelik. Anak ikhwan punya teman ikhwan yang melihat gelagat aneh dari bapaknya akhir-akhir ini chattingan dengan sekretarisnya, di mana bapaknya juga dikenal taat agama dan punya jabatan di kantor. Karena curiga, teman ana mengecek chat WA bapaknya dengan sekretarisnya. Teman ana sebenarnya juga takut apakah perbuatan itu termasuk tajassus atau tidak, tetapi tetap ingin melakukannya karena menurutnya ada maslahat di sana, dan menemukan ada percakapan yang tidak sepantasnya. Teman ana merasa bapaknya berkhianat kepada ibunya. Karena karakter bapaknya yang dibilang susah untuk berdialog, teman ana memutuskan untuk bertabayun dulu dengan sekretarisnya. Dari tabayun tersebut, sekretarisnya ternyata masih muda
dan mengaku merasa risih dengan chat bapak teman ana, tapi bingung bagaimana merespon karena posisinya yang masih baru sementara bapaknya memiliki jabatan yang dibilang tinggi di kantor. Maka dari itulah sekretarisnya juga merespon hal yang tidak sepatutnya dilakukan juga. Sekretarisnya tidak berniat lebih dari bekerja secara profesional dan ingin hal itu berhenti. Yang bikin heran, bapaknya dia selalu ingatkan zikir pagi petang dengan bahasa yang halus, hal yang tidak apa ini, ana dan teman yang tidak teman ana dan adik perempuannya dapatkan di rumah. Oh, maksudnya dia mengingatkan sekretarisnya zikir pagi dan petang. Masya Allah, keren jemaah ini, Masya Allah ini. Anaknya nggak pernah diingetin gitu kan, anaknya nggak pernah diingetin, tapi sekretarisnya diingetin. Masya Allah. Teman ana menunggu inisiatif dari bapaknya untuk meminta maaf. Jika tidak ada inisiatif, apa yang seharusnya teman ana lakukan sebagai anak? Bagaimana menyampaikan agar bapaknya berubah dan menghentikan sikap tidak pantas ini terhadap sekretarisnya? Dan apakah ada pesan untuk bapaknya yang mungkin sedang futur? Sebelumnya teman ana juga berpesan ke sekretaris jika bapaknya menanyakan hal tabayun ini ke dia, tolong bilang untuk bertanya saja ke teman ana langsung sebagai anaknya. Kebetulan bapaknya tahu kalau teman anak-anak tabayun dengan sekretarisnya. Yang pertama, hendaklah anak ini bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita itu kadangkala merasa orang lain berbuat dosa, padahal kita juga sedang berbuat dosa. Tajassus, buka handphonenya orang, ya, itu nggak boleh. Kita itu boleh mengingkari kemungkaran yang memang kita lihat, atau kita mendengar, umpamanya di sebuah rumah kita berpikir kayaknya ini ada masalah di rumah ini, tapi kita nggak ngelihat. Nggak boleh kita naik pagar untuk memastikan, ya, nggak boleh. Tapi ketika antum memang sudah nggak nyaman dengan kondisi tersebut, memang seharusnya ngomong sama bapak langsung. Memberikan nasihat ke bapak tidak harus berbicara tentang kasus itu, jemaah. Karena kasus ini hanya asap, tapi ada api yang perlu dimatikan. Jadi jangan sibuk dengan asapnya. Masalahnya apa? Masalahnya di iman tadi yang lemah. Maka ajak bapaknya umpamanya untuk ngaji. Kalau bapaknya paham agama, ya, bapak kita ingin ba'dal maghrib ngaji sama bapak. Bapak bacakan tafsirnya buat kami. Kemudian ajak bapaknya, bapak kita kayaknya udah lama nggak ziarah kubur ke tempatnya kakek. Yuk bapak. Jadi diajak bapak ini untuk memperbaiki keimanannya. Jadi antum jangan fokus bapak ini khianat sama ibu. Enggak, dosanya bapak itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tahu dalam agama kita, jemaah, ketika terjadi perzinaan, anak zina itu tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Kita kan sudah berpikir harus tanggung jawab. Nggak bisa tanggung jawab dia. Anak itu dinasabkan kepada siapa? Ibunya. Karena dia di luar nikah. Pembahasan di masyarakat, enggak, ini harus bertanggung jawab. Salah. Yang harus dilakukan adalah bertobat. Bertobat kepada Allah. Walaupun dia menikahi itu perempuan yang dizinain dan hamil, menurut jumhur ulama tetap nggak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Maka nasihat anak tadi, hendaklah anak ini bertobat kepada Allah karena dia tajassus terhadap bapaknya. Kemudian yang kedua, mengingat dosa bapaknya bukan berkhianat kepada ibunya, tapi dosa dia kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kalau berkhianat kepada ibunya, seakan-akan kalau ibunya sudah meninggal dunia, perbuatan bapaknya boleh. Tetap yang namanya ngomong nggak benar dengan yang bukan mahramnya, tetap itu hal terlarang gitu loh, jamaah. Kemudian dikuatkan bapaknya juga keimanannya. Kadang-kala orang itu, jamaah, ada fase dia ingin menikah lagi, tapi dia nggak berani.
akhirnya naudzubillah dia memilih untuk berzina. Nggak ada loh alasan orang berzina, jamaah, nggak ada. Sedangkan Allah sudah membolehkan. Maka tolong kuatkan iman bapaknya. Kemudian ketika bapaknya memang berpikir untuk menikah lagi, ya sampaikan kalau bapak memang mampu berlaku adil, ya fadhol, tapi tidak dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam agama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Kurang lebih mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.